Game yang katanya ramah anak ternyata jadi sarang predator. Di balik karakter lucu dan tampilan warna-warni yang menarik perhatian anak-anak, tersembunyi sisi gelap yang mengkhawatirkan. Sebuah game online bernama Roblox yang selama ini dianggap aman dan edukatif, sekarang dituding jadi tempat subur bagi praktik grooming, pedofilia, dan konten gak pantas untuk usia dini. Kasus demi kasus mulai bermunculan, bukan cuma dari luar negeri, tapi juga dari dalam negeri. Gak cuma itu, isi percakapan dalam game juga penuh umpatan, kekerasan, dan adegan yang jauh dari nilai-nilai yang layak ditonton anak. Sekarang isu ini masuk ke meja pemerintah. Ada yang menyerukan pemblokiran, ada juga yang menyalahkan kurangnya pengawasan orang tua. Lantas seberapa bahaya Roblox sebenarnya? Apakah pemerintah akan benar-benar memblokirnya? Gak lama-lama, mari kita kupas tuntas fakta di balik isu menghebohkan ini. Selamat datang di channel Istana Media, platform berita yang selalu mengupas tuntas berita viral. Di video kali ini kita akan membahas sebuah game online yang digandrungi jutaan anak di seluruh dunia, tapi sekarang tengah jadi sorotan tajam. Kelihatannya game ini penuh warna, kreatif, dan ramah anak. Tapi berbagai laporan dan temuan terbaru memicu kekhawatiran besar di tengah masyarakat. Pemerintah pun mulai memberi perhatian khusus, bahkan gak menutup kemungkinan untuk mengambil langkah tegas. Apa yang sebenarnya membuat game ini diperdebatkan? Dan seberapa serius dampaknya bagi anak-anak Indonesia? Gak lama-lama, mari kita breakdown sekarang. Mungkin banyak orang yang belum tahu dan mengenal apa itu Roblox. Roblox adalah game online yang bisa dimainkan banyak orang sekaligus. Bedanya dengan game biasa, di sini pemain juga bisa membuat game mereka sendiri lewat fitur bernama Roblox Studio. Jenis gamenya tersedia juga bermacam-macam. Ada balapan, petualangan, masak-masak, memancing, sampai bertani. Semuanya bisa dimainkan di HP, komputer, atau konsol seperti PlayStation dan Xbox. Roblox pertama kali dibuat tahun 2004 oleh David Baszucki dan Eric Castle, lalu resmi rilis ke publik di tahun 2006. Sekarang, jumlah pemain aktifnya sudah lebih dari 111 juta orang di seluruh dunia. Pihak Roblox mengaku mereka punya sistem untuk menjaga keamanan pemain, apalagi anak-anak. Ada filter untuk menyaring kata-kata kasar, sistem yang membantu obrolan suara, sampai peringatan kalau ada yang mengajak anak pindah obrolan ke aplikasi lain. Mereka juga membagi konten berdasarkan usia, mulai dari yang aman untuk semua umur sampai yang khusus 17 tahun ke atas dengan verifikasi identitas. Orang tua pun bisa mengatur parental control untuk membatasi game yang boleh dimainkan, memantau teman anak, dan mengatur lama waktu bermain. Bahkan Roblox punya menu Learning Hub berisi game edukasi seperti matematika, biologi, dan astronomi untuk anak-anak sekolah. Sekilas, Roblox memang terlihat seru dan aman, tapi belakangan ada sisi lain yang bikin game ini jadi perbincangan panas. Roblox yang seharusnya jadi game yang ramah anak ternyata bisa berubah jadi tempat berbahaya bagi mereka. Salah satu yang sempat menghebohkan terjadi di California pada April 2025. Seorang pria bernama Matthew Neval, berusia 27 tahun, ditangkap setelah menculik gadis berumur 10 tahun. Mereka awalnya berkenalan lewat Roblox, lalu rutin berkomunikasi secara daring. Kemudian dia mengajak korban pergi ke taman, dan dari situlah penculikan terjadi. Dia membawanya sejauh 400 km dari rumah korban. Kasus seperti ini bukan satu-satunya. Tahun 2022, Roblox digugat oleh para orang tua karena dugaan eksploitasi pada pemain di bawah umur. Agustus 2024, pemerintah Turki memblokir Roblox setelah laporan adanya konten tak senonoh yang berpotensi mengeksploitasi anak-anak. Di bulan Oktober 2024, firma Hindenburg Research merilis laporan kalau Roblox jadi tempat terjadinya praktik pedofilia, kekerasan, dan ujaran kebencian. Investigasi Bloomberg bahkan mencatat sejak 2018 sudah puluhan orang di Amerika Serikat ditangkap karena melakukan penculikan atau kekerasan pada anak yang mereka temui
lewat Roblox. Di Indonesia juga kasus serupa ada. Polda Kalimantan Timur menangkap AMZ, pria asal Balikpapan Timur, atas kasus grooming dan pemerasan konten sensitif pada remaja 15 tahun asal Swedia. Pelaku menggunakan fitur interaksi di game dan media sosial untuk mendekati korban. Polisi menyita laptop, 2 ponsel, dan sejumlah akun digital. Atas perbuatannya, pelaku terancam hingga 15 tahun penjara. Kasus ini bikin pemerintah ikut turun tangan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang kalau Roblox bisa saja diblokir di Indonesia jika memang terbukti mengandung kekerasan dan berdampak buruk pada generasi muda. Menurutnya, pemerintah akan mempertimbangkan semua aspek dulu sebelum mengambil langkah itu. Betul ya, tidak hanya game Roblox, apapun itu. Berarti nanti apakah akan dilakukan pemblokiran terhadap game tersebut atau gimana gitu, Mas? Ya kalau memang kita merasa sudah melewati batas, ya apa yang ditampilkan di situ mempengaruhi perilaku dari adik-adik kita, ya tidak menutup kemungkinan kita mau melindungi generasi kita, nggak ragu-ragu juga kita. Kalau memang itu mengandung unsur-unsur kekerasan, ya kita tutup. Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti juga melarang anak-anak, terutama yang masih SD, untuk bermain Roblox. Dia menilai banyak permainan di dalamnya yang mengandung unsur kekerasan dan dikhawatirkan ditiru anak di dunia nyata. Kita tidak mengakses informasi-informasi termasuk game-game yang mengandung kekerasan. Apalagi, mohon maaf, sebagian dari game itu juga ada yang sudah mulai disusupi dengan judi online dan sebagainya, sehingga karena itu maka penggunaan gawai oleh anak-anak ini semaksimal mungkin dibatasi. Kontrol orang tua sangat penting agar mereka tidak menggunakan media ini secara berlebihan, yang itu juga merusak kebiasaan fisik mereka karena kurang beraktivitas. Kalau kebanyakan main game itu jadi mager juga. Kalau kebanyakan mager itu motoriknya kurang bergerak, peredaran darahnya kurang lancar, dan mereka kemudian menjadi anak yang emosional juga. Nah, inilah yang saya kira perlu diantisipasi sejak dini. Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menambahkan kalau setiap kebijakan soal game daring harus mengutamakan perlindungan anak. Dia juga mengingatkan untuk para orang, jika Roblox diblokir, akan selalu ada game serupa yang mungkin memuat sisi negatif. Istilahnya gini, kita tidak bisa menghindari anak dari digital. Jadi, tapi bagaimana dari regulasi-regulasi yang dibuat untuk bisa mendukung supaya anak itu ramah di dalam ruang digital. Ya memang Roblox ini adalah satu platform, memang banyak sekali ratusan game di situ dan umurnya tidak tahu yang masuk itu. Nah, batas-batasnya itulah yang harusnya menjadi sebuah regulasi, dan tentu yang paling penting adalah bagaimana kita menggerakkan orang tua itu harus mendampingi anak. Meski begitu, sejumlah pengguna berharap pemerintah tidak tergesa-gesa memblokir total Roblox. Salah satunya Denny Trinita yang berusia 23 tahun, pemain baru yang mengaku tertarik karena banyaknya pilihan permainan kreatif di Roblox. Menurutnya, pengawasan orang tua dan batasan usia lebih tepat dibanding pemblokiran penuh. Dia juga mengingatkan kalau kekerasan dan perundungan bisa muncul di game lain, bukan cuma Roblox. Edukasi pengguna gadget sejak dini dinilai penting, dan pemblokiran bisa jadi pilihan terakhir jika memang sudah merusak moral. Kasus ini menunjukkan kalau dunia digital termasuk game online punya dua sisi. Bisa jadi ruang kreativitas, tapi juga punya potensi bahaya. Karena itu, perlindungan anak di ranah digital harus menjadi prioritas bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Orang tua perlu terlibat aktif, memantau, memberi batasan waktu bermain, dan mengarahkan anak memilih konten yang aman. Selain itu, edukasi literasi digital sejak dini menjadi kunci agar anak paham mana yang baik dan mana yang beresiko. Langkah seperti verifikasi usia, filter konten, sampai pendampingan saat bermain perlu diperkuat. Aturan usia, filter konten, dan pendampingan saat bermain bisa membantu mengatasi risiko. Jika semua pihak bekerja sama, anak-anak bisa tetap berkreasi dan belajar di dunia digital dengan aman.
Perdebatan soal pemblokiran Roblox menunjukkan kalau perlindungan anak di dunia digital nggak bisa hanya dengan satu kebijakan. Diperlukan keseimbangan antara keamanan dan kebebasan berekspresi dengan pengawasan dan edukasi yang berjalan beriringan. Pada akhirnya, teknologi akan terus berkembang, tapi nilai dan perlindungan untuk anak harus selalu jadi prioritas. Gimana menurut kamu? Lebih baik Roblox diblokir total atau cukup diawasi dengan ketat? Jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Pastikan juga untuk nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan konten breakdown selanjutnya.